Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Kurniawan. Hari ini saya akan mereview materi dari agenda 2 terkait nilai-nilai Aneka dalam ASN. Baik, yang pertama dari nilai Aneka adalah akuntabilitas. Apa itu? Yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi ada beberapa aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah sebuah hubungan. Jadi akuntabilitas merupakan sebuah hubungan antara individu dengan negara sebagai pertanggungjawaban amanah yang diserahkan kepada individu tersebut sebagai ASN untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Sebagai contoh, saya sebagai seorang dokter umum bekerja di rumah sakit umum daerah mempunyai tanggung jawab kepada negara, dalam hal ini pemerintah, sebagai ASN, yaitu mengerjakan tugas dan fungsi saya sebagai dokter umum di rumah sakit daerah. Kemudian tanggung jawab saya kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, profesional, jujur, kemudian tidak diskriminatif, dan menjadi kebanggaan atau menjadi pilihan dari masyarakat. Yang kedua yaitu orientasi hasil. Jadi yang dimaksud adalah dengan akuntabilitas ini akan menjadikan tanggung jawab berlaku adil dan inovatif, ya, seperti itu. Kemudian aspek akuntabilitas yang lainnya adalah perlunya laporan. Jadi laporan pertanggungjawaban terkait tugas yang kita kerjakan. Dan yang selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, ya, konsekuensi kita mempunyai tugas yang harus kita lakukan, yaitu adalah penghargaan atau sanksi. Dalam hal ini, ketika kita menjalankan tugas atau kewajiban kita sebagai ASN dan menjadi ASN yang baik, tentunya kita akan mendapatkan penghargaan. Namun ketika kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan, tentunya akan ada sanksi yang kita jalani, baik sanksi administratif maupun sanksi sosial. Kemudian yang selanjutnya tentunya adalah memperbaiki kinerja. Dengan adanya akuntabilitas, rasa bertanggung jawab atau pertanggungjawaban yang kita buat terhadap amanah yang diemban kita seyogyanya atau sebaiknya, kinerja kita akan lebih baik. Kemudian, akuntabilitas publik sendiri ada yang vertikal dan horizontal. Seperti kalau vertikal itu seperti kepada atasan atau kepada pemerintah sebagai tempat kita bekerja. Kemudian yang horizontal yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai abdi negara atau pelayan publik. Kemudian ada dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait tentang kepatuhan kita sebagai ASN terhadap peraturan. Kemudian akuntabilitas proses, yaitu pelayanan yang cepat, responsif, terjangkau. Dalam hal ini, saya sebagai dokter rumah sakit umum daerah, respon time ketika pasien datang, ya, kemudian melakukan triase atau memilah mana pasien yang harus segera ditangani dengan baik dan tepat, seperti itu, sehingga nanti pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit umum daerah menjadi lebih baik. Kemudian ada akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Kemudian the framework akuntabilitas sendiri, yaitu seorang ASN itu yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, kemudian melakukan implementasi, monitoring kemajuan, jadi apa yang direncanakan diimplementasikan. Nah, kemudian membuat laporan. Nah, laporan secara lengkap itu nanti laporannya dievaluasi dan dibuat untuk perbaikan. Seperti itu terus. Jadi kedepannya akan menjadi suatu proses yang akan lebih baik. Setiap periode, setiap waktu itu akan menjadi lebih baik. Jadi, seperti itu.
Dan akuntabilitas yang terkait yaitu adalah transparansi dan akses informasi. Nah, di sini ruang lingkup saya di rumah sakit daerah, yaitu yang pertama adalah keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan, yang kedua kemudahan dalam memahami prosedur pelayanan, yang ketiga kemudahan dalam mengakses informasi pelayanan, kemudian yang keempat ketersediaan informasi dan mekanisme pengaduan. Jadi memang harus jelas jam buka kapan, alur pelayanannya seperti apa, dari proses pendaftaran sampai pasien pulang, atau dari proses pendaftaran sampai pasien dirawat inap atau dirujuk, itu harus jelas. Kemudian kemudahan dalam mengakses informasi pelayanan terkait jam jenguk, kemudian hak dan kewajiban pasien itu harus jelas. Kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penyakit ya yang dijelaskan oleh dokter juga harus jelas, istilahnya transparan dan diberikan akses untuk edukasi dan informasi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah nasionalisme. Jadi yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yaitu paham atau pandangan terkait cinta tanah air dan bangsa negara Indonesia berdasar nilai Pancasila. Secara teori seperti itu, tapi kita akan aplikasikan dalam kita bekerja. Jadi rasa cinta tanah air, kemudian berdasar Pancasila, itu diterapkan dalam kita bekerja. Jadi ada bagan, yaitu ASN yang memiliki nasionalisme kuat. Ada sila pertama sampai sila kelima, itu menjadikan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik, tentunya dengan pelayanan yang disiplin, ramah, kemudian menjunjung tinggi menjunjung tinggi kemanusiaan. Contoh sebagai contoh, saya sebagai dokter di rumah sakit daerah, tentunya kita melayani dengan santun, kemudian dengan profesional dan tidak diskriminatif. Nah, kemudian kita sebagai dokter tentunya adalah perekat atau pemersatu bangsa. Jadi kita tidak membeda-bedakan latar belakang pasien kita ya. Jadi kita harus bersatu untuk menjadikan pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah kami bekerja, menjadi pelayanan unggulan untuk kesehatan. Jadi harapannya ASN yang mampu mengaktualisasi wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme kebangsaan dan jiwa pelayan publik yang berintegritas. Seperti itu. Contoh lain, kita mengimplementasikan nasionalisme di pekerjaan kita, misalnya kita datang apel pagi, kemudian upacara bendera atau upacara 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan yang beberapa waktu yang lalu dilakukan. Itu salah satu wujud dari nasionalisme yang ada, yang bisa diterapkan di unit kerja kita. Ya, seperti itu untuk aktualisasi ASN di unit kerja kita. Kemudian yang selanjutnya adalah etika publik. Nah, beretika. Etika sendiri adalah refleksi tentang norma yang menentukan itu baik atau buruk, ya itu benar atau salah, terkait perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik yang bertanggung jawab, ya pelayanan publik yang bertanggung jawab. Sedangkan di sini ada kode etik, yaitu aturan yang mengatur secara tertulis, biasanya sebagai seorang profesional. Jadi misalnya ada kode etik kedokteran. Sebagai contoh misalnya kerahasiaan terkait rekam medis atau penyakit pasien. Itu jika seorang dokter membeberkan rahasia terkait penyakit pasien, itu tentunya akan melanggar kode etik sebagai kedokteran. Jadi memang masih banyak contoh terkait kode etik, terutama saya bekerja sebagai dokter, yaitu profesi di bidang kesehatan seperti itu. Kemudian unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yaitu
akuntabilitas yang tadi saya sebutkan, transparansi, dan netralitas. Kemudian nilai dasar etika publik yaitu profesional dan tidak berpihak. Jadi kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai dokter. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan dari awal, dari anamnesa sampai terapi dengan ketentuan yang sebaik-baiknya dan tidak berpihak, apakah itu pejabat, apakah itu warga sipil, apakah itu guru, apakah itu pedagang, itu kita tidak membeda-bedakan untuk apakah dia memakai jaminan sosial atau dengan asuransi lain atau membayar mandiri. Kita tidak memandang itu terkait dengan pelayanan. Kita pelayanan sama ya, dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Yang kedua, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, dan santun. Dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Begitulah nilai dasar etika publik yang sebaiknya kita lakukan sebagai ASN. Kemudian selanjutnya apa? Yaitu komitmen mutu. Nah, di komitmen mutu itu ada efektivitas, inovasi, efisien, dan mutu itu sendiri. Efektivitas yaitu seberapa besar tujuan kita itu tercapai. Kalau efisien itu adalah seberapa banyak sumber daya yang kita gunakan. Kemudian inovasi yaitu adalah cara yang dilakukan dalam menghadapi perubahan sehingga menghasilkan atau membuat tujuan itu tercapai. Kemudian mutu sendiri yaitu adalah hasil yang berkualitas atau hasil yang ingin dicapai dari konsumen. Ya, dalam hal ini adalah pasien menginginkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Ya, dari pemeriksaan hingga terapi. Ya, dari kualitas dokter, kemudian perawat, apotek, kemudian tenaga medis, paramedis, yang lain yang berkualitas. Tentunya efektivitas, efisien, dan inovasi ini akan menghasilkan mutu yang baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah anti korupsi. Ya, korupsi ini memang menjadi isu yang cukup penting ya. Bahkan kita sebagai ASN harus ditanamkan sifat anti korupsi itu sejak sebelum bekerja ya. Untuk menghindari apa? Yaitu menghindari rusaknya tatanan kehidupan ya, merugikan orang lain, merugikan keluarga, dan tentunya sebenarnya merugikan diri sendiri ya. Kemudian dari awal memang harus kita tumbuhkan ASN yang anti korupsi. Korupsi bisa diartikan penyalahgunaan kebenaran, kemudian terkait korupsi waktu itu kita harusnya hadir dan pulang itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi kalau terlambat atau pulang lebih awal itu termasuk contoh korupsi waktu atau korupsi penggunaan atau kekuasaan atau wewenang. Dalam hal ini yang bisa dilakukan di unit kerja masing-masing. Kemudian kesadaran diri anti korupsi dengan pendekatan spiritual. Jadi tanggung jawab spiritual yang baik itu akan menghasilkan niat yang baik. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat bahwa kita hidup di dunia ini sementara dan apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban, entah itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian menjauhkan diri dari korupsi dengan internalisasi integritas pada diri sendiri. Jadi menjadi seorang ASN yang berintegritas, menjadi ASN yang utuh secara moral, ya, utuh secara moral dan etika, ya, seperti itu, sehingga menjadi ASN yang
berintegritas, dan tentunya anti korupsi. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Apabila ada salah kata atau salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.